Al-Habib Alawi, beliau bukan wafat di Solo, beliau wafat di Palembang, namun dimakamkan ada di Solo. Beliau berangkat ke Palembang untuk menghadiri undangan walimatul urus dari salah satu keluarga dari jalur ibu beliau dan masih murid dari ayah beliau Habib Ali. Kondisi badan nggak sehat, tapi beliau berangkat. Apa niatnya? Ini keberkahan niat. Apa niatnya? Niatnya adalah saya mau menyenangkan keluarga ibu saya, niat silaturahmi, niat birrul walidain, niat nyenengin orang. Dan subhanallah, beliau dalam kondisi fisiknya yang seperti itu, beliau tetap berangkat ke Palembang. Sampai di Palembang, maka bukan hanya sekedar keluarga yang dihadiri itu yang bahagia, satu kota semuanya bahagia. Kan sampai-sampai dikatakan oleh orang yang hadir di tempat itu mengatakan seakan-akan Palembang hari raya di saat itu. Si semua majelis ketika itu setiap Habib Alwi duduk jadi majelis. Ada orang baca qasidah, ada orang baca nasihat, terus jadi majelis di mana-mana. Dalam tengah euforia orang bahagia seperti itu, wafat Habib Alwi di Palembang. Habib Alwi di Palembang. Nah, wafatnya inilah, karena niat yang luar biasa, wafatnya inilah. Di dalam wafat beliau ada khususiyah yang luar biasa. Baru tadi kami dapatkan surat takziah dari Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf Pasuruan kepada Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi, putranya Habib Alwi yang ketika itu ada di Hadramut. Di situ Habib Abdul Qadir beliau menuliskan kisahnya Habib Ali perjalanan berangkat ini dari mulai berangkat meninggalkan kota Solo sampai di Palembang sampai wafat sampai kembali lagi jenazahnya ke Solo. Di situ beliau menyebutkan sesungguhnya Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, jadi ini karena barokah niat ini tadi, beliau mendapatkan khususiyah yang jarang dimiliki oleh ulama yang lain. Khususiyah yang pertama, 3 khususiyah ini terkumpul pada pribadi Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi. Allah Ta'ala angkat makamnya, jadikan semua orang tahu kebesaran Habib Alwi justru di saat wafat beliau. Yang pertama, iring-iringan jenazah, tasyi'ul jenazah bukan hanya di daratan tapi juga melalui jalur udara. Jadi seakan-akan bukan hanya daratan yang mendapatkan keberkahan jenazah Habib Alwi, sampai udara pun mendapatkan keberkahan jenazah Habib Alwi, bahkan mengarungi lautan. Yang kedua, jenazah Al-Habib Alawi disolatkan di 3 tempat yang berbeda dan berjauhan. Bukan sholatul ghaib, sholatul janazah. Sholatul ghaib bisa, semuanya bisa. Sholatul janazah di 3 tempat yang berbeda bahkan berjauhan, dan itu 70 tahun yang lalu kurang lebih. Disolatkan pertama ada di Palembang, dihadiri oleh para habaib, para alim ulama yang ada di Palembang. Disolatkan berikutnya di Jakarta, dihadiri oleh para habaib, para alim ulama yang ada di Jakarta, seperti Al-Habib Ali Kuitang, Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas, dan semua para kiai, para habaib yang lainnya. Disolatkan lagi yang ketiga di kota Solo, dihadiri oleh para habaib yang datang dari Jawa Tengah, datang dari Jawa Timur, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, Al-Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf Pasuruan, Habib Husain Al-Haddad Jombang, menghadiri, dan para kiai semuanya menghadiri jenazah Al-Habib Alwi, disolatkan di 3 tempat yang berbeda oleh orang-orang yang istimewa, dan ketiganya jaraknya berjauhan. 70 tahun yang lalu, bukan sekarang. Di masa transportasi saat itu nggak semudah sekarang. Dan yang ketiga, para ulama mengatakan man mata fil ghurbah, barang siapa yang wafat dalam keadaan jauh daripada keluarganya dan juga jauh daripada tempat tinggalnya, maka wafatnya termasuk kategori orang yang mati syahid. Namun syahidul akhirah, syahid di akhirat, sehingga beliau mendapatkan 3 kemuliaan yang luar biasa terkumpul dalam pribadi Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi yang susah didapatkan pada ulama-ulama yang lainnya. Dan ini semua karena beliau membiasakan untuk mempunyai niat-niat yang bagus. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah kita mendengar